Bali ini. Tahun 80-an saya mengatakan 2014 sudah bikin video viral. Singapura tidak punya apa-apa, tapi mengapa maju? Sepertiga lebih kecil dari Bali, penduduknya lebih banyak. Sekarang dia 6,5 juta, kita baru 3,5 juta kok macet. Berarti apa? Something wrong. Ya masa 8 kali Bali lebih luas kok Singapura sepertiga kok kita macet. Tidak punya apa-apa kok dia bisa hidup. Income per kapitanya 81.000 US dollar, kita cuma 4.000 US dollar. Hampir 20 kali kita dibentak. Itu artinya apa? Karena kita tidak bisa memaksimalkan. Karena belum gajung. Jual murah-murah. Benar nggak? Lalu sekarang kenapa? Kalau saya Bali naik, kamunya kok turun. Juga orang Bali penyebabnya. Bukan orang luar. Mengapa ada pihak-pihak bodoh? Ya orang Bali juga. Apakah pemerintah, orang Bali desa adat, memberikan permisif, atau mungkin lembaga-lembaga formal dan informal? Kalau yang lembaga-lembaga lain cepat, siapa berani? Nggak ada yang berani. Kalau pemerintah tidak menjalankan, ya orang sekelas profesor, doktor, sekelas saya, jenderal sekalipun, kalau tidak bawa SIM, kita ada polisi lagi hilang, gemetar dari kumpul. Semua orang ada aturan. Cuma apakah kalian mendengarkan aturan atau tidak? Ini menjadi sisi lemah kita selama ini. Jadi jangan ngomong fasilitas berkualitas apabila aturan dan ditegakkan. Jongkokan dari Jumat. Ya, destinasi akomodasi dan regulasi. Ini adalah postulat umum yang harus ada. Jangan memahami baru dari pemilik hotel jadi pengamat pariwisata. Pengamat hotel, jangan pengamat pariwisata. Perjalanan pengamat pariwisata itu elemen dari hotel, dari pariwisata. Tidak bisa kalau begitu bro. Maka orang menurut statistika karena tidak holistik, integralistik dan universal. Iya, yuk. Pariwisata inklusif harus dibangun di Bali karena leluhur kita mewariskan. Pak Tantowi ingat ya, leluhur saya dulu. Tanya, orang Minang itu bisa ada di rumahnya. Di rumah-rumah para orang Bali itu Minang gratis. Itu yang menyebabkan persatuan terkenal. Sekarang kalau orang Bali bikin kos, jangan dilarang dipakai pada orang asing. Mau membawa orang Bali menyebabkan kos kok dilarang? Yang memiliki Bali ini. Justru hotel-hotel besar itu yang chain hotel, yang eksklusif itu, jangan baru membayar apa namanya pajak aja kita agung-agungkan hotel yang eksklusif yang gede-gede itu lalu chain hotel. Semua negaranya semua orang itu lari lagi ke negaranya. Kita agak-agungkan baru membayar pajak. Begitu COVID, mereka kemalaman hilang. Benar nggak? Siapa yang menyebarkan masker dan menyebarkan obat ke desa-desa? Saya ajak semua kampus, saya ajak semua pelaku pariwisata di Bali. Investor yang punya hotel besar itu juga bangga lagi. Makanya pemerintah daerah saya setuju, jangan mengejar PAD doang. PAD itu juga pada akhirnya Anda bagi. Kalau lima rakyat sudah mengundang pariwisata inklusif, kan bagus. Jadi pelan-pelan nanti kalau dia punya rumah kos 3 kamar, pelan-pelan kita akan advokasi dia, kita tingkatkan, dia adalah homestay, kita cleanliness-nya, keamanannya, kenyamanannya, sehingga benar-benar pariwisata egaliter, pariwisata inklusif, pariwisata untuk rakyat. Jangan omong aja untuk rakyat, di Bali itu rakyat tidak cerdas. Sudah, ini yang saya bilang. Egaliter, kesetaraan, ekologis, kebersihan. Siapa yang menjaga alam Bali ini? Kalau tidak semua Bali. Coba kalau tidak ada desa adat, sudah hancur Bali ini. Lalu apa yang dikenakan Bali? Satu-satunya Bali umum adalah life culture. Kalau orang Bali tersingkir, pariwisata habis, makan koi. Jangan sosok membawa investasi. Kalau orang Bali narsisis, terlalu generalisasi, seperti suku aborigin,
nanti nggak ada budaya, nggak ada tali balon, nggak ada tali kecap, nggak ada orang melukis, nggak ada macam-macam. Terus apa yang dijual? Sebagai bumbu nggak ada. Jadi Bali ini karena culture-nya, makanya diselamatkan. Kalau Bali ini dikelola seperti zaman leluhur kita, orang-orang Bali yang punya pariwisata pasti ditutup oleh leluhurnya. Saya tahu betul dan belajar tentang sejarah pariwisata. Jangan pariwisata ini eksklusif, dibikin inklusif supaya ekonomi kerakyatan menetes ke bawah. Trickle down effect itu menetes ke bawah, jangan dipotong di tengah-tengah. Harus ada namanya multiplier effect, ya. Syukur orang Bali. Kalau tidak dikasih nyewakan sepeda motor, tidak dikasih bikin rumah kos, nanti tanahnya dijual. Ketika orang Bali menjual tanah, maka dia seperti kapu-kapu tercabut dari akarnya. Tidak ada namanya budaya Bali, karena budaya Bali berasal dari agraris. Ketika orang Bali berhenti bertani, tamat budaya Bali. Jadi saudara, subak ada hilang. Mana ada subak yang eksis sekarang? Bisa dihitung dengan jari. Ya kan, air dipotong, peradaban air dan peradaban jalan raya bertabrakan. Kita sedang dibangun infrastruktur jalan raya, tapi begitu dibangun infrastruktur jalan raya, di sebelah kanannya semua sawah-sawah kita kering. Karena ditabrakan antara peradaban jalan raya dan peradaban air. Peradaban air hulunya di danau. Peradaban jalan raya hulunya di mana? Di bandara dan di stasiun. Jadi kita ini merusak sendiri. Semakin banyak dibuat jalan raya, jangan tepuk tangan dulu. Semakin cepat orang baru jual tanah. Karena sawahnya mati, pajaknya naik. Karena apa? Karena penggunaan pajak atas tanah di jalan raya lebih mahal. Maka jangan tepuk tangan dulu. Iya kan? Ayo. Oke. Sekarang pariwisata dia ditanya, ya. Tahun 60-an saya jalan-jalan di Bali ini. Semua wisatawan senyum-senyum, bukan kita disuruh senyum. Ini kok aneh. Orang Bali harus senyum. Orang pariwisata, bukan pariwisatanya senyum. Kalau saya senyum-senyum melihat kita kanan tidak enak. Sekarang orang Bali semua tidak disyukur, dengan apa? Karena masuk pasar gampang, pakai miskin dan kelangkaan di piala oleh negara. Ada uang lagi, jadi tidak miskin sudah. Daya beli kita turun. Benar tak? Sekarang anak sekarang lari ke kapal siang. Dulu kita senyum-senyum, ya kan kapal senyum, ya kan? Kita tidak punya sumber daya alam bro. Yang punya sumber daya ekonomi yaitu berbasis budaya. Itu yang harus dimaksimalkan melalui pendekatan pada SDM. Singapura apa sih hebatnya? Triple T. SDM-nya bagus, teknologi, trade, dan transportation. Tanya Pak Kampung ini. SDM ini kemana pun pasti balik ke Singapura lagi. Dia kita belajar di sana, disiapkan perdagangan. Triple T bro. Triple T. Teknologi, transportasi, trade di bahasa Singapura. Menguasai dunia. Kita seperti tahu tempe. Dengan seperti ini, Singapura menjajah. SQ ada kemana-mana, saya naik SQ kemana-mana, balik ke Singapura. Di sengaja kita 4 jam, di diri sana belajar bisa-bisa. Kalau kita ke Singapura, tidak boleh bawa rokok, hanya boleh 1 bungkus saja. Tapi kalau kembali dari Singapura, bertonton pun bawa barang boleh. Kita mana ada aturan begitu bro. Oh iya kan? Singapura itu semuanya kompetitif. Karena itu yang dijual. Animasi pun laku mahal. Universal Studio, ada yang cerita. Apa ada di sana? Iya kan? Karena kita itu tertipu oleh animasi-animasi begitu. Jadi di era 60-an juga perlu Anda pahami bahwa kita ini membutuhkan social cost tinggi, Pak Vincent. Orang Bali ini social cost tinggi. Setiap kali bikin upacara-upacara, tidak dilihat. Kita gabungan, kuningan, motonden, majak tengah, macam-macam aktivitas budaya sosial tradisi. Itulah dicari oleh kamu. Ketika orang Bali pergi, orang Bali hilang, kamu itu hilang. Ini Pak Vincent yang perlu disadarkan. Mengapa daerah lain lebih maju? Karena tidak ada life culture. Iya, Jogja sedikit ada life culture, ada. Jadi Bali ini dianugerahi, jangan dimain-mainkan lagi lah.
Iya kan, jangan bikin apa-apa, makanya Pak itu bagus, mantap, sudah bagus. Tidak perlu bangun sampai pohon kelapa, itu bagus. Coba bayangin kalau ada pohon diboleh tinggi bangunan kita. Apa bedanya Bali dengan Singapura? Apa beda Bali dengan Tokyo? Apa bedanya Bali dengan Los Angeles? Tidak ada bedanya. Jadi kita create something different, itu tujuannya biar pariwisata itu langgeng dan berkelanjutan. Nah, itu maksudnya leluhur kita. Kalau yang nanti kau tidak bermasalah. Ya kan? Sehari 5 kali sholat, kalau sholat jangan terlambat. Jika pariwisata ingin hebat, mari sama-sama jaga martabat.